Teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan pada pagi hari ini. Sekarang saya ingin ngevlog nih atau bikin konten ya. Saya sekarang di kawasan hutan bakau itu atau mangrove ya, yang di situ peralihan dari kawasan laut ke sungai. Nah, ini di sini ada sungai Tadahujan yang di situ ternyata ketika hujan besar kemarin banjir. Nah, sekarang udah mulai masuk musim kering atau musim kemarau, banyak ikan-ikan yang terjebak loh teman-teman di sini. Kita lihat ya itu. Itu ada yang dia ngambil napas cepat itu namanya ikan-ikan betok itu. Lalu yang di sebelah sana, ujung sana itu yang menggerombol itu ikan catfish. Oh, bukan catfish, apa saya lupa. Itu ikan keting. Jadi ikan keting itu dia masuk ke rumpun ikan catfish. Apa ikan catfish itu? Jadi ikan catfish itu ikan-ikan yang berkumis dan mempunyai patil seperti ikan lele, ikan sembilang, ikan keting, ikan baung. Nah, ikan keting ini dia ketika sekarang terjebak nih di daerah Muara, di sini ada hutan bakau, dia nggak bisa balik lagi ke laut. Saya nanti akan tangkap coba ya, saya akan coba tangkap dan akan pelihara ya, supaya apa, kira-kira bisa beradaptasi nggak kalau dipelihara. Dia itu bentuknya seperti ikan patin teman-teman, ada patilnya juga loh. Jadi kanan kiri sirip depan itu, lalu yang atas tuh dia juga tajam seperti sembilang. Kalau ikan sembilang kan dia buntutnya seperti sidat, nah bentuknya kayak lele tapi buntut belakangnya seperti sidat atau belut. Nah, kalau ikan keting dia itu apa bentuknya? Seperti ikan patin, tapi hati-hati loh, ininya apa? Patilnya tuh tajam ya. Lalu dia kumisnya tuh panjang-panjang, nggak seperti ikan patin. Nanti saya akan coba tangkap ya. Mudah-mudahan di sini bukan cuma ada betok doang, ada ikan keting, lalu ada ikan glodok juga ada, bahkan ada, saya tadi ngeliat tuh ada kepiting bakau yang suka dibawa di pasar-pasar tuh, diikat-ikat ukurannya besar. Kalau nanti kemungkinan ada saya akan tangkap ya teman-teman ya. Nah, pertama saya akan tangkap ikan keting dulu nih ya. Ya, nanti saya akan ambil alat saya dan saya eksekusi ya. Ikan betok tuh. Ini banyak ditemui di rawa-rawa kawasan Jabodetabek. Ini sebenarnya banyak ikan-ikan endemik ini di kawasan Muara atau di kawasan sawah-sawah ya. Teman-teman, kita dapat yang lumayan dalam, ikan keting. Nah, ini ikan keting seperti ini teman-teman. Nah, kita masukin ya biar kelihatan nanti. Nah, nih seperti ini. Yang tiga itu ikan betok. Nah, sementara yang ikan keting itu yang di bawah tuh seperti ikan patin dia. Nih teman-teman. Nah, ini ikan keting nih. Dia bentuknya seperti ikan patin kan, tapi kumisnya itu panjang. Ini ikan keting, ada patilnya loh nih. Saya tadi makanya ngambilnya hati-hati, nggak berani saya ini. Nah, lihat, nah ini seperti ini ya tampangnya tuh. Ini karena kalingan ikan betok. Ini seperti ini ikan keting. Oh ya, jadi tahu ya teman-teman ya, seperti ikan patin tapi kumisnya panjang. Dan ini siripnya depan kanan kiri ya, sama yang atas itu tajam loh. Hati-hati nih nangkepnya nih, maka tadi saya ngambilnya pelan-pelan. Kalau nggak gitu bisa kena tangan saya ya. Seperti itu ya ikan keting ya. Ini akan saya cari lagi ikan-ikan yang lain, mudah-mudahan ada jenis-jenis lain. Teman sekalian, setelah tadi kita keliling-keliling di wilayah, sebenarnya nggak keliling ya, hanya untuk menangkap ikan-ikan sekitar sungai di wilayah hutan bakau, sungai Tadahujan. Nah, sekarang saya akan memperlihatkan beberapa ikan yang sudah saya tangkap tadi, seperti ikan betok nih ya, ikan keting, lalu ada
jenis, saya lupa, nggak tahu ikan apa nih, bentuknya belang begini. Coba diperlihatkan ya teman-teman ya. Ini ikan betok nih, yang ada 5 ini. Nah terus ini ada ikan keting, ya, yang kemarin saya tangkap ini nih. Ini lebih jelasnya ini, coba lihat nih. Entah ini ikan keting atau ikan baung ya. Seperti ini bentuknya. Bentuknya seperti ikan patin, lalu kumisnya banyak panjang-panjang. Dan pastinya ya, patinnya tuh hati-hati kalau kita ngambil. Sekarang kita lihat nih seperti apa nih ikan betok itu. Nah seperti ini ya. Mungkin teman-teman di sekitar Jakarta yang dulunya sawah pasti tahu ya ikan ini ya. Dia ini berendam di lumpur ketika musim panas. Nanti musim hujan dia akan bangun lagi nih. Dia bisa tidur di musim panas nih setelah musim hujan menuju musim kemarau. Dia hibernasi namanya. Lalu nih penampakan ikan yang saya belum tahu nih jenis apa nih, baru sekarang saya nemu ini. Karena seperti ini jenis ikan laut ya. Jenis ikan laut yang dia itu masuk ke perairan Payau. Makanya bentuknya seperti ini nih. Mungkin teman-teman udah pernah lihat. Dia lompat. Oh teman-teman, ini pelompat yang paling handal ya ternyata nih ikan ini. Lihat tuh, belangnya agak-agak berbeda nih. Saya belum pernah lihat terus terang ya ikan tawar seperti ini. Karena ini ikan-ikan peralihan dari laut ke tawar atau tawar ke laut, ikan-ikan payau. Terus saya coba ambil ya untuk yang ini. Ikan ketingnya. Saya tekap nih, saya nggak berani nih. Nah seperti ini ikannya tuh, tajam juga lumayan teman-teman. Lalu selain ikan ini tadi ya, ada apa nih? Ikan glodok seperti yang saya sebut kemarin ya. Ini ikan glodok seperti ini nih. Ini yang alhamdulillah saya nemu, ini yang punggungnya kuning, plat kuning nih. Lihat matanya dia menonjol ya. Seperti ini. Ini makanya cacing. Ini semua udah saya pakai air tawar. Kita coba keluarkan ya, seperti apa nih. Nah, seperti itu tuh, teman-teman tuh. Itu punggung kuning tuh, ikan glodoknya tuh jenisnya tuh. Kalau kemarin kan belang-belang. Ini seperti ini dia. Naik dia, kalau lagi itu dia naik ke atas dia. Jadi seperti itu, dia seperti mau manjat dia. Kalau sebelumnya kan, video sebelumnya kan dia sampai benar-benar nempel kan, karena ukurannya dia masih kecil. Kalau ini udah agak besar dia. Dan ini besar bisa sampai segini kali mungkin ya seperti ini. Makanannya yang untuk ikan betok saya kasih peletnya kecil-kecil nih, pelet untuk ikan lele. Lalu kadang saya kasih cacing juga untuk si keting. Nah ini untuk ikan glodok saya kasih cacing yang ukurannya kecil supaya masuk ke mulutnya. Nah selain ikan glodok yang seperti ini, ada juga ternyata teman-teman jenisnya beda lagi ikan glodok. Nih, bagi yang pernah lihat atau belum, nah ini seperti ini nih, glodok, tapi dia agak berbeda ya tampilannya ya sama ini ya. Kalau dia ini kan relatif lebih mau ke darat dia, kalau ini dia di air dia, di dalam air. Secara posturnya itu, kepalanya itu mirip, matanya menonjol dia. Tapi kalau dilihat sekilas yang jenis-jenis yang ini ya, yang apa nih? Yang ini nih, yang jenis glodok yang lain ini nih. Ini kalau dilihat morfologinya seperti ikan apa ya? Di air tawar itu, ikan betutu ternyata. Mirip ikan betutu, tapi ini di perairan Payau. Ini juga nih pakai air tawar juga teman-teman. Saya jadi ingat waktu itu saya beli kelomang di rumah teman saya di Lamongan. Nah ternyata di Lamongan itu airnya itu Payau. Ketika airnya itu Payau, saya ke kamar mandinya itu saya lihat ternyata ada ikan betutu di situ. Saya tanya ke teman saya itu, Pak, kok airnya asin ya? Iya Mas, ini perairannya Payau. Oh berarti ikan betutu juga bisa juga hidup di perairan Payau juga, perairan mendekati air asin gitu. Nah ini ternyata ada nih jenisnya nih, mendekati kayak betutu. Tapi ini sebenarnya nih glodok juga, gitu kan? Coba kalau mau lihat lebih dekat ya. Ini yang panjang nih, matanya menonjol loh. Nah, dia agak naik ke atas nih yang ini nih. Tuh. Ini yang ini agak naik ke atas dia nih tuh, mengambil napas dia. Ini juga nih jenis-jenis yang panjang nih ya nih, yang ini tuh.
matanya juga kan menonjol seperti glodok yang ini. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Coba dilihat lagi biar lebih jelas. Ya, jadi seperti itu tuh. Ada yang ramping panjang, matanya seperti ikan glodok yang suka merayap. Ada juga yang gendut dia, gemuk seperti ikan betutu. Ini jadi penghuni perairan air payau atau mangrove. Nah, jadi itulah beberapa yang baru saya tangkap ya. Mungkin ada jenis-jenis ikan lain lagi. Nanti kalau ada jenis ikan lain lagi, nanti akan saya buatkan video lagi teman-teman ya. Jadi pesan saya satu, teman-teman, mari kita menjaga perairan laut kita dari pencemaran. Karena apa? Kalau lautnya tercemar, terlebih dari pencemaran kimia, pastinya nanti ekosistem mangrove atau hutan bakau itu akan terjadi kehancuran juga ekosistemnya. Karena apa? Kalau pencemaran dari laut, nanti di mangrove juga akan terjadi kehancuran juga. Ya, sekian dari saya teman-teman ya. Mudah-mudahan ini informasi sangat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.